Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami ucapkan terima kasih. Ya. Satu kehormatan kami kerawan Habib ini. Jadi kami bisa ngecas lagi yang udah lama kita dulu belajar hikam. Sempat kita mungkin beberapa tahun, 2 tahun itu. Yang sudah lama tidak pernah dapat lagi ini casan luar biasa. Syukur Habib. Ya, sama-sama Mas Ani, terima kasih. Malam hari ini saya bisa duduk ngobrol bersama jenengan dan Mister ya pada malam hari ini. Salam kenal Mas. Iya. Oke. Mas Ani masih sibuk di Desa Bahasa kan? Alhamdulillah Habib. Kita harus Oke. fokus istiqomah dan 3C. Apa itu? Agak lupa. Apa itu 3C itu? Jadi konsisten, Oke. terus continue, Ah, dan satu lagi apa Bu? consciousness. Consciousness, ya. Jadi 3C itu masuk kategori fokus dan istiqomah. Iya, Tapi lebih tepatnya lebih enak kan yang 3C. iya. Itu saya kira pada malam hari ini saya tetap masih 3C di bahasa ini. Oke. Oke, kita ngobrolin tentang apa ini, Mister? Enaknya ini. Sudah lama saya itu masih ada kegalauan tuh. Iya, gimana gimana? Jadi kadang-kadang hidup itu berubah-ubah tuh. Oke. Contoh dari impian, keinginan, tadinya senang dan bahagia itu kadang-kadang juga ya dulu bisa makan bakso itu udah senang. Nah, sekarang tongseng itu senang. Makin tua lagi malah kupat tahu gitu. Akhirnya perubahan itu kan sesuai dengan kondisi usia. Saya melihat bahwa orang-orang seperti saya ini, seusia seperti saya ini, yang sudah punya banyak hal, artinya bekal hal lain, tapi saya masih belum begitu masih hampa tentang masalah manusia itu seperti protektif spiritualnya di hadapan Allah gitu. Khususnya tentang bisnis, tentang usaha, tentang banyak hal tentang dunia ini. Oke. Luar biasa pemirsa. Mister Hani mengajukan pertanyaan yang luar biasa ya. Amin. Semoga pemirsa mendapatkan pencerahannya. Tapi ini enggak kualat ya Bib ya? Enggak Saya lah. bertanya ini. Enggak. Karena dengan Habib itu kan kita harus hati-hati loh. Enggak. Ini Habib cool kok ya. Jadi terima kasih. Habibnya enggak sama dengan Habib yang lain. Semoga berkah ini. Amin ya. Oke, Mister Hani, saya akan mulai dari apa? Malam hari ini saya akan mulai dari perkataan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya. Al-ghafil idza asbaha nadhara fi madza yaf'alu. Wal aqilu idza asbaha nadhara madza yaf'alullahu bi. Orang lalai di pagi hari ia memandang atau memikirkan dalam apa yang hendak dia lakukan. Orang berakal ketika pagi hari ia memandang atau memikirkan apa yang Allah hendak lakukan kepadanya. Sebenarnya hikmah ini sudah saya bicarakan dalam video sebelumnya. Tetapi malam hari ini saya akan mencoba membicarakannya kembali dengan Mister Hani. Terima kasih. Gitu. Barakallah. Ya kan? Nah, yang menarik itu begini, Mister. Jadi Ibnu Athaillah itu secara sederhana membagi manusia itu menjadi dua macam. Satu al-ghafil, orang lalai, dan satu al-akil, orang berakal. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana deskripsinya orang lalai dan orang berakal? Orang berakal itu memikirkan apa yang Allah hendak lakukan. Kalau orang yang lalai memikirkan apa yang hendak ia lakukan. Secara sederhana nih, misalnya Mister Hani pagi hari sudah berangkat bekerja, berangkat, ya kan?
lalu lewat rumah tetangga. Ya. Kebetulan orang itu duduk di teras, paham enggak? Ya. Lalu orang itu sedang ngopi sambil merokok, ya kan? Lalu Mr. Hani tanya, sawek nopo pak? Atau sawek nopo mas? Iki kayak mikir arep nyambut gawe opo. Orang itu sedang memikirkan apa yang hendak dia lakukan. Itu yang lalai. Itu orang lalai. Nah, sementara jenengan yang sudah berangkat itu orang berakal. Bisa ditangkap dengan gambaran analogi seperti itu. Jadi Mr. Hani pagi hari jalan lewat sebuah rumah, orangnya kebetulan ada di teras, orang itu duduk sambil merokok. Lalu Mr. Hani tanya, "Ke opo Kang? Baru apa Mas?" Iya. Dia jawab, "Iya baru duduk mikir, iki arep nyambut gawe opo." Paham enggak? Iya. Oke. Jadi masih berpikir, baru perencanaan. Itu tadi disebut oleh Ibnu Athaillah al-ghafil idza asbaha yanzuru madza yafalu itu orangnya. Termasuk yang lalai itu ya? Iya, orang lalai. Begitu. Nah, sementara Mas Hane sudah Berangkat. Berangkat. Menuju ke berkarya. berkarya. Itu gambaran dari hikmah tadi itu sebenarnya. Jadi yang dibilang orang yang tetangga Mas Mr. Hane yang duduk di teras sambil ngopi merokok memikirkan apa yang dia hendak lakukan, itulah orang lalai yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah seperti itu. Nah, sementara Mas Hane sendiri itu dikatakan oleh Ibnu Athaillah sebagai orang yang berakal karena Mas Hane memikirkan apa yang Allah hendak lakukan. Oke. Berarti ketika kita itu menyambut pagi hari dengan semangat, berkarya, bekerja, itu termasuk berakal. Iya, orang berakal. Walaupun dia tidak akan berpikir tentang apa yang harus dihasilkan dari karya itu. Yang penting mereka bekerja, menggunakan waktu. Nah, jadi begini Mas. Atau gimana? Gini Mr. Hani. Jadi kalau kita sederhanakan itu begini. Saya mau membuat analogi dulu ya, membuat analogi. Kebetulan di sini ada Mr. Hani dan satu siapa? Mas Atta. Mas Atta. Oke, Mas Atta. Saya mau menganalogikan seperti ini. Pada suatu saat, ya, Mr. Hani saya telepon, misalnya, saya telepon, Mister ke rumah ya, saya mau kasih sampein hadiah, oke? Lalu Mr. Hani berangkat ke rumah saya. Nah, seperti itu ceritanya. Nah, Mr. Hani itu membayangkan hadiahnya sudah mengerti apa yang saya mau lakukan, toh? Ya, pasti akan apa itu? Akan memberikan hadiah. Akan memberi hadiah. Jadi Mr. Hani begitu mendengar, tahu bahwa saya mau memberikan hadiah, misalnya 1 juta rupiah, misalnya, Mas Hani akan bergegas, ya kan, ke rumah saya. Oke? Ya, ya. Itu ceritanya jenengan itu. Ya, ya, ya. Nah, itu yang berakal ya. Ya. Nah, sementara kalau si siapa? Mas Atta. Mas Atta itu tidak seperti itu. Dia melihat dirinya tidak punya duit, lalu dia berpikir, paham enggak? Ya. Saya tidak punya duit, saya tak pergi ke rumah Habib Zain. Nanti di sana saya tak minta duit, 1 juta, gitu. Oke, ini kasusnya Mas Atta dan kasus jenengan. Ini ada 2 kasus nih. Pertanyaan saya sama jenengan Mr. Hani, waktu jenengan kepergian Mr. Hani ke rumah saya, ya. Siapa yang mendesain? Kita loh. Saya yang menelpon. Secara manusia sampai ya, kita udah tarik dulu ke sana. Oh iya. Kan gitu, ya, paham enggak? Iya. Jenengan. Ya saya kan. Habib yang mendesain. Mendesain. Jadi kepergian Mr. Hani ke rumah saya, yang mendesain itu adalah Habib. Saya sendiri, ya kan? Tapi kalau Mas Atta kepergian Mas Atta pergi ke rumah saya, siapa yang mendesain? Mas Atta. Mas Atta sendiri. Nah, Anda yang memulai. Keinginan. Nah, ya, bukan keinginan. Jadi sederhana saja. Tindakan jenengan ke rumah saya itu saya sebut dengan tindakan responsif. Ya, atas dawuh. Responsif, merespon. Ya, merespon. Nah, kalau tindakan Mas Atta itu inisiatif. Ya. Nah, ini sudah mulai clue-nya sudah ketemu nih. Sangat ketemu sekali. Ya, gitu ya. Jadi kalau kita itu menyambut menggunakan waktu itu untuk kepada Allah, artinya segala satunya itu pasti itu akan menjadi sebagai kategori berakal ya. Iya, responsif.
Nah, dia orang berinisiatif. Jadi kepergian dia itu adalah sikap inisiatif. Tapi inisiatifnya juga bagus daripada dia duduk di rumah. Ya nanti kita bahas. Ya kan? Itu nanti kita bahas. Tapi tindakan jenengan, kepergian jenengan ke rumah saya itu namanya Responsif. tindakan responsif. Jadi bisa membedakan ya. Kalau jenengan tindakannya apa? Inisiatif. Inisiatif, kalau Mr. Hani responsif. Oke. Oke, satu ya. Jadi siapa yang mendesain kita tahu. Yang mendesain kepergian Mr. Hani ke rumah saya adalah saya. Kalau Mas Atta, kepergian Mas Atta ke rumah saya yang mendesain Mas Atta sendiri. Walaupun sama-sama tujuannya ke rumah Ya, Habib. secara lahiriah sama. Ya, caranya sama. Mr. Hani pergi ke rumah Habib Zain, Mas Atta pergi ke rumah Habib Zain, sama secara lahiriah. Oke. Lalu pertanyaan saya berikutnya kepada Mr. Hani. Saat jenengan pergi ke rumah saya, membawa rencana kah? Menurut saya, ya nggak usah bawa rencana aja udah. Ya, Anda tidak perlu berencana kan, Anda ikut rencana saya. Saya ngikutin jauh Lah, iya. jenengan, jauh Habib gitu loh. Lah iya, jenengan ikut rencana saya kan? Iya. Oke. Jadi itulah yang disebut oleh Ibnu Athaillah isqatus takdir, meninggalkan merencana dalam hidup. Paham enggak? Luar biasa Habib. Ya, saya Ternyata jelaskan dulu. begitu simpel ya. Iya. Tapi kalau nggak tahu ilmunya jadi ribet Ribet. Nah, dan kacau. Otak kita akan di banyak hal-hal Betul. yang positif dan negatif. nah betul. Nah, kalau Mas Atta datang kepergian Mas Atta ke rumah saya, pakai rencana enggak? Pakai rencana. Dia punya rencana. Jadi perbedaannya sikap responsif seperti apa? Oke? Paham nggak? Secara lahiriah sama. Mr. Hani ke rumah saya, jenengan ke rumah saya, sama. Tapi berbeda. Anda datang yang mendesain saya. Anda datang tidak membawa rencana. Anda sikap Anda responsif. Paham nggak? Ya. Anda datang ke rumah saya yang mendesain Anda. Anda ke rumah saya membawa rencana. Tindakan Anda Inisiatif. Nah, dengan konsep seperti ini gitu ya, kita bisa mengerti bahwa sikap manusia di depan Allah itu juga ada dua itu, Mas. Secara besar, dan besar itu sikap manusia itu ada dua itu. Ada sikap itu responsif, ada sikap inisiatif. Jadi tindakan kita itu tergantung dua hal itu ya. Ya, Ya. bagaimana Artinya kita bahwa penataan hati itu juga perlu kan? ya memulainya. Iya. Paham enggak? Jadi kalau misalnya nih, Mr. Hani, ya kan, bekerja, Mas Atta bekerja, sama di dunia ini. Paham enggak? Tetapi Mr. Hani itu memulai bekerja itu karena melihat Allah mau memberi Anda rezeki. Iya. Oke, paham enggak? Paham. Berarti sikap bekerja Anda itu adalah sikap responsif. Dan itu yang berakal. Itu yang berakal. Berarti kan bagus ya. Sangat bagus sekali. Ya. Paham? Tapi kalau Mas Atta bekerja itu bukan karena melihat Allah itu mau memberi Mas Atta rezeki, bukan. Tapi karena melihat diri Anda punya kemampuan. Lalu Anda berinisiatif dengan kemampuan Anda. Kemampuan itu entah itu keahlian, entah itu modal dan sebagainya. Gitu. Bisa ditangkap. Sangat bisa sekali. Nah, jadi orang itu ada dua seperti itu. Jadi Anda bekerja sebagai sikap inisiatif. Anda bekerja sebagai sikap Responsif. inisiatif. Iya. Dengan responsif, Mas Atta inisiatif. Iya. Nah, sekarang seperti yang saya analogikan tadi dengan kepergian jenengan berdua ke rumah saya. Kalau Anda itu bekerja dengan logika responsif, artinya Anda melihat Allah mau memberi Anda rezeki, lalu Anda bekerja. Lalu pertanyaannya adalah, siapa yang mendesain
tindakan Anda bekerja, Anda baru katakan Allah yang mendesain. Iya. Paham enggak? Nah, kalau Mas Atta bekerja, karena memulai inisiatif, karena memulai dari diri Anda, berarti siapa yang mendesain? Diri Anda sendiri. Nah, ini yang jarang orang pahami Iya. gitu. Kadang-kadang orang itu kadang kalau kerja bagaimana yang penting saya dapat duit. Iya. Tujuannya kan begitu. Iya. Tapi ketika sudah ke akal itu bagaimana agar kita bisa menggunakan waktunya, kita bekerja itu pasti berjalan akan memberikan. Tujuannya kan begitu ya. Ya, kalau begini kan Mr. Hani, Atau kita harus memahami begini. Jangan tadi bertanya tentang inisiatif itu baik apa enggak. kurang baik. Jadi inisiatif itu dalam konteks kerja manusiawi itu bagus. Misalnya, jenengan punya karyawan berapa misalnya? 25. 25 orang gitu. Nah, 20 orang itu pasif, paham enggak? Tidak ada kreatif apapun begitu. Nah, Mas Atta kreatif, muncul inisiatif, itu bagus karena inisiatif itu mengasumsikan bahwa yang lain itu pasif. Jadi kalau kita menggunakan istilah saya berinisiatif karena Anda pasif. Paham enggak? Itu maksud saya. Anda bisa tanggap? Bisa tapi agak bulat. Iya dah, kalau Anda berinisiatif, apakah orang lain yang di depan Anda itu aktif? Enggak pasti. Pasif. Ya, kalau Anda berinisiatif berarti Anda menganggap Tuhan pasif dong. Itulah dikatakan ghafil lalai. Tuhan itu tidak pasif. Paham enggak? Tuhan itu selalu melakukan. Ya. Nah, masa Tuhan melakukan, Anda melakukan, ketemunya bagaimana? Nah, kalau Tuhan itu aktif memberi Anda rezeki, ya Anda jangan aktif dong. Anda responsif gitu loh. Ya. Kalau Tuhan memberi rezeki, Anda jangan inisiatif dong. Anda responsif dong. Jadi kalau jenengan itu berinisiatif, memang Anda berpikir tentang Tuhan itu seperti apa? Apa Tuhan itu pasif? Sehingga harus Anda memunculkan sebuah inisiatif agar Tuhan bergerak. Anda begitu. Tuhan itu yang aktif, sampai jangan aktif tapi responsif. Jangan pasif maupun aktif, tapi Ya, responsif. Gitu loh, paham enggak? Ya. Nah, orang bekerja itu seperti itu sebenarnya dalam cara spiritual. Bagaimana kita mendesain, bagaimana orang itu mendesain langkah dia untuk bekerja. Siap, bisa diterima Jadi dan dipahami. Jadi kalau misalnya kita kembali ke contoh kepergian Mas Mr. Hani dan Mas Atta itu ya. Karena Mas Hani itu dia responsif, merespon tindakan ke rumah saya itu merespon, tentu saja saya pantau sudah sampai mana. Jadi kepergian Mas Hani dari awal, dari keluar rumah sampai rumah saya, itu saya punya responsibility, punya gitu kan. Nah, kalau Mas Atta ini saya tidak punya responsibility sebenarnya, karena inisiatifnya dia. iya. Nah, Dan kayaknya menganggap pasif kan. nah, ya bukan begitu. Artinya kalau di inisiatif itu kan orang lain yang dituju itu tidak punya responsibility. Misalkan Mas Hani bilang, "Habib, maaf nih, ban motor saya pecah misalnya." Saya akan hampiri Anda. Karena Anda sedang melakukan rencana saya. Ya. Tapi kalau Mas Atta ban pecah di jalan misalnya, dia telepon saya, "Loh, emangnya sampai mau kemana, Mas? Mau ke rumah Habib?" Wah, saya tidak di rumah. Nah, repot enggak? Ya. Itulah kemudahan ketika responsif ya. Iya, jadi tindakan bekerja itu sebagai sikap responsif ini gitu loh, paham enggak? Paham. Itu sejak awal sudah melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena menganggap aktif ya. Tuhan aktif. Jadi dia Iya. dalam responsibility Allah Subhanahu wa taala. Ini yang secara spiritual yang ini loh yang Dan itu jarang disadari banyak orang. orang banyak berinisiatif gitu loh, paham enggak? Dan itu nggak berakal. Nggak berakal dan itu kalau dalam bahasa Ibnu Athaillah nanti jatuhnya dia bersandar pada amal.
jenengan bersandar pada Allah. Paham enggak? Berarti ketika kita responsif dalam bekerja kita, dalam usaha kita, itu jelas sudah membutuhkan Tuhan pada bisnis kita. Iya, melibatkan Allah dalam bisnis kita. Itu yang luar biasa gitu loh. Jadi kalau boleh saya katakan, jadi konsep bekerja seperti itu sangat luar biasa, Mister. Jadi kalau orang bekerja mengambil langkah seperti itu, wah itu luar biasa. Dia bekerja itu bukan karena melihat Allah itu dirinya punya kemampuan, enggak gitu. Enggak, tapi dia memulai kerjaannya itu dari memandang Allah. Makanya Ibnu Athaillah bilang, wal aqilu yanzuru madza yaf'alullah gitu. Orang berakal tuh memikirkan, memandang apa yang Allah mau lakukan dalam setiap harinya. Allah tuh memberi Anda rezeki, menolong Anda dalam menerima rezeki, itu terlihat enggak? Sehingga kita bekerja dalam rangka merespon pertolongan Allah, merespon itu gitu loh, paham enggak? Jadi sangat-sangat bagi saya sangat luar biasa sekali kalau kita mengerti konsep itu gitu. Betul. Artinya bahwa dua hal itu bisa membedakan makna ya Pak. Iya. Ya. Sama-sama tujuan ke rumah jenengan, tapi satu inisiatif, satu karena responsif, itu sudah beda. Walaupun sama-sama tujuan ke rumah Anda kan gitu. Nah kalau kita nggak tahu ilmu ini kan berarti kan kita juga susah untuk mendapatkan maaf. Artinya sebagai ridha Allah kan gitu. Iya. Karena ya tadi kalau inisiatif itu kan kayaknya kurang percaya dengan Tuhan ya. Ya Kak, bukan tidak percaya, dia memahami bahwa Allah itu pasti harus direspon gitu loh. Apa dikasih inisiatif harus dipicu gitu loh. Ya. Paham nggak? Paham. Nah, seperti ini. Jadi kalau jenengan itu misalnya kalau jenengan itu pergi ke rumah saya lalu menemukan masalah itu, sudah sewajarnya kalau jenengan itu kontak saya kan? Ya. Paham nggak? Paham. Ya sama. Kalau jenengan itu bekerja karena memulai bekerja itu karena melihat Allah tuh mau memberi Anda rezeki, maka kalau ada apa-apa di jalan wajar dong kalau Anda minta tolong. Ya. Paham nggak? Saya paham. Dan itu kayaknya memang Paham nggak? ya artinya bahwa dalam hidup kita ini dimonitor sama yang punya rencana. Iya, suruh dimonitor dan suruh mengikuti rencananya gitu, paham nggak? Nah kalau Mas bisa terabaikan juga ya rencananya ya. Ya enggak, artinya begini, ya Tuhan sudah punya rencana, jadi bagaimana tuh? Tuhan tuh punya rencana dengan Anda gitu. Dan selalu saja nanti persoalannya kemudian adalah apa yang Tuhan berikan itu kepada dia, itu tidak sesuai dengan keinginannya misalnya, itu akan jadi banyak masalah, paham nggak? Ya. Tahu nggak? Ini konsep kita mulai mendesain bagaimana sih seharusnya kita memulai sebuah usaha kerja gitu loh. Ya. Gitu. Tujuan spiritualnya itu sebenarnya. Dan itu penting karena memang sesuatu di awal dengan awal yang bagus, pandangan yang bagus, niat yang bagus, ilmu yang sesuai dengan Al-Quran, bahkan yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah, ini kan bikin kita bahagia. Iya. Bikin kita senang. Iya. Tapi lebih kebahagia ya. Betul. Dan ini ilmu-ilmu seperti ini harus banyak share kepada publik. Lah ya makanya ini kan saya malam hari ini mengajak Mr. Hani membuat konten video seperti ini. Yang useful ya. Ya, iya, makanya saya tadi telepon, Mister mau ada waktu enggak? Sebenarnya saya mau ngajak seperti ini. Ya, Siapa tahu karena beliaunya itu kan Mister Hani seorang pebisnis gitu kan. Yang kemudian saya juga mendorong, memotivasi agar dia itu bisa bahagia, bisa sukses, itu bagaimana gitu. Nah, saya menawarkan kepada dia itu bekerja sebagai sikap responsif. Jadi abaikan dulu diri kita, perhatian dulu terhadap apa yang Tuhan mau lakukan. Nah, yang menarik itu gini, komentarnya itu gini. Fal ghafilu awwalu ma yanduru ila nafsih wa dhawahiru harakati. Fa yanduru ma yaf'al gitu. Orang lalai itu permulaan yang dia lihat, yang dia pikirkan adalah dirinya. Paham enggak? Dan
lahiriah geraknya Hmm. dan melihat apa yang dia lakukan. Jadi orang inisiatif itu dimulai dengan melihat dirinya gitu. Jadi secara apa ya, secara filosofi gitu ya, manusia itu bisa memulai tindakannya dengan melihat apa yang Allah mau lakukan sebenarnya, dan ia bisa memulai tindakannya dengan melihat apa yang dia bisa lakukan gitu. Tapi gini Beb, ini mungkin pertanyaan saya itu agak jengah juga Beb. Tapi ini sebagai orang praktisi, itu yang sering kita temukan. Ini redaksi saja Beb, redaksi. Jadi sebenarnya intinya saya sudah paham. Tapi ini ada redaksi yang perlu mungkin nanti diluruskan dan mungkin dibimbing gitu Beb. Jadi contoh saya bangun tidur, terus saya melihat saya harus bekerja Beb. Saya berangkat bekerja, tapi di situ bilang itu nanti saya kalau nggak bekerja, karena saya sebagai seorang supervisor, pengawas, ini rata tekani, rata tak dampingi saya, nggak tak bimbing sama saya, nanti bisa salah kerjaan anak-anak itu, staff itu loh. Saya harus datang agar kami bisa mengarahkan. Ya, ini termasuk salah satu perencanaan inisiatif yang lalai atau yang bagaimana? Enggak, kan begini. Jadi misalnya saya kembali ke analogi tadi. Setelah Anda mendapat telepon dari saya, Mas Mr. Hani, saya suruh ke rumah saya, minta ke rumah saya untuk menerima hadiah uang 1 juta. Mr. Hani kan dari rumah pergi ke rumah saya tetap pakai motor kan? Ya. Tetap pakai helm kan? Ya. Tetap pakai jalannya tetap kan? Ya. Nah, artinya pengetahuan tetap dipakai kan? Atau pakai mobil, pakai SIM, STNK dipakai. Bawa semua, artinya tetap pengetahuan dipakai. Tapi itu bukan andalannya. Ya. Paham enggak? Jadi meskipun kita itu tahu bahwa Allah itu mau memberi kita rezeki, kita respon, bukan lalu kita bekerja suka-suka, bukan begitu. Tetap pengetahuan kita jadikan toolnya sekarang, bukan jadi andalannya. Jadi ketika saya ke sana tanpa helm karena saya nggak Ya, punya, itu namanya. saya nggak ke sana tanpa helm karena saya nggak punya helm, cari helm nggak ada, tapi saya paksakan ke sana karena saya ingin jauh dari jenengan, itu nggak masalah juga mungkin ya? Ya masalah. Tetap pengetahuan itu normalnya ya tetap dipakai, pakai helm ya pakai helm dong. Ketika pasti nggak ada. Ya itu kalau nggak ada ya pinjem. Kan tetap harus usaha ya. Ilmu itu tetap dipakai, bukan lalu ditanggalkan. Itu loh maksud saya. Jadi berarti ketika saya pergi ke tempat jenengan mau pakai mobil, terus saya nggak usah pakai SIM, nggak usah pakai, malah salah ya? Salah. Karena pengetahuannya ditinggal ya. Ya. Pengetahuan ditinggal dalam melakukan itu Anda menggunakan berarti ilmu ketika itu. saya datang ke pekerjaan sebagai supervisor, mengarahkan, bimbing mereka, nggak masalah. Nggak masalah. Karena itu ilmu knowledge-nya kan Iya. itu. Manajemennya kan itu. Iya. Siap, saya sudah paham lagi. Tapi mohon maaf tadi pertanyaan saya. Ya, jadi lalu seakan-akan kalau kita sudah merespon rencana Tuhan, berarti kita nggak butuh rencana. Lalu kita bukan begitu. Ya lakukan aja sesuai sesuatu itu sebagaimana kita tahu, gitu loh. Kalau membuat teh seperti ini caranya, ya lakukan seperti itu. Iya, jadi gitu. artinya kita mengerjakan seperti apa yang adatnya atau budayanya lokal. Seperti kita ngikutin aturannya pemerintah. Iya. Ketika tadi pakai SIM dan STNK itu berarti kan ikuti aturan pemerintah. Iya. Ketika kita mau bensin dan segala macam itu kan sesuai kebutuhannya kan itu. Iya. Jadi ini nggak salah ya? Nggak salah. Karena ini nggak melupakan Tuhan. Nah, enggak. Nah, kalau dia memang yang dia jadikan barometer utamanya kemampuan dirinya itu berupa pengetahuannya. Jadi seakan-akan dia berani mengkalkulasi bahwa kalau begini itu berhasil gitu kan. Nah, itu kan problem jenengan. Ya. Paham enggak? Dan bisa juga dia nekat tuh. Udah gitu, udah punya inisiatif kan. Nah, itu kesana pakai sepeda, nggak pakai helm, bensinnya mepet, kemarin tengah jalan masih habis. Karena pikirnya dia tetap Arab sowan Habib, ben nanti dikasih hadiah 1 juta, ben dikasih loh. Bukan kasih hadiah, dia mau permintaan. Minta jadi, ya, itu 1 juta beda itu, kan? Beda ya. Jadi kalau beda pemberian dia itu nanti kemudian nanti kan gini, cara pandang dia, cara pandang jenengan dan saya itu berbeda. Ya. Jenengan menerima 1 juta dari saya itu sebagai hadiah, pemberian, kan gitu. Ya. Nah, kalau jenengan itu kan nggak bisa, apa yang sampean dapatkan itu
dikatakan hadiah pemberian nggak bisa itu kan. Permintaan nggak percaya. Ya iya kan. Karena perencanaannya dia Gitu sendiri. sebenarnya. Ya kalau pemberian ya bisa lah dikatakan pemberian, tapi kalau yang Mr. Hane itu hadiah, itu minah gitu. Kalau Anda itu kan istilahnya itu apa ya? Mungkin bahasanya itu Tiger, peminta. ya hasil saya gitu. Jadi kalau ditanya itu ya, jadi Anda merasa berhasil gitu loh. Paham nggak? Artinya begini, jelasnya begini. Jenengan nanti bisa memahami ketika jenengan itu bekerja itu apa namanya sikap responsif ya. Ya. Dan sikap bekerja, kalau bekerja itu sebagai sikap responsif, lalu kemudian Mr. Hane dapat rizki, maka Mr. Hane bisa mengatakan bahwa rizki itu adalah pemberian Allah gitu loh, kira-kira. Paham enggak? Ya. Nah, sementara kalau Mas Atta karena kerja itu inisiatif didasarkan oleh kemampuan gitu kan, fokusnya seperti itu dan kemudian dapat rizki gitu, maka akan mengatakan bahwa ini adalah hasil kerja kerasku gitu loh, paham enggak? Ya. Nah, padahal rizki itu adalah artinya ada Allah Jalla Berarti Jalaluhu. inisiatif dan perencana itu termasuk orang yang ego ya. Ya ego butuh pengakuan Tuhan dan macam-macam gitu kan. Siap luar biasa hari ini malam hari. Jadi apa namanya? Kalau kita mau fair gitu, mau jujur gitu ya. Orang apa ya? Orang mau bekerja itu gitu. Itu kalau memulai dengan inisiatif, maka banyak hal yang harus dia pahami gitu. Ketika jenengan Mr. Hani bekerja sebagai bentuk sikap responsif gitu ya, maka wajar kalau ada apa-apa di jalan, ya Allah, saya minta pertolongan, itu wajar gitu. Ya. Paham dah? Sangat paham. Gitu. Karena pasti yang punya rencana menegur kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apapun yang Anda dapat, Anda selalu mengatakan ini pemberiannya. Ya. Ini pemberian Allah gitu. Nah, gitu. Nah, seperti itu. Lalu kalau jenengan tanya pada saya, loh bagaimana kalau Mas Atta itu bekerja inisiatif tadi? Ya, kalau begitu, Ya. ketika jenengan dapat masalah, maka apa yang saya lakukan? Yang Anda lakukan ya banyak-banyak istighfar, kan Anda salah. Oke, Beb. Kami dapat dua, inisiatif sama responsif. Ya. Responsif itu intinya bahwa kami itu bekerja termasuk ibadah. Oh, jangan. Atau beda? Beda lagi. Bekerja itu jangan bekerja lah. Karena ukurannya ibadah nanti ikhlas dan seterusnya nanti repot. Oh, itu udah beda lagi? Iya. Jadi responsif itu pun bukan termasuk sebagai ibadah? Enggak. Karena dia menjalankan rencananya yang... Enggak. Jadi begini, ukurannya itu sebenarnya ya kita pakai ukur kerja itu ya ukurannya ada. Tapi bagaimana kita memulainya saja. Kalau ibadah itu kata Rasul kepada Mu'ad bin Jabal ya dalam kitab Hidayatul Hidayah yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, dia mengatakan Rasul memberi nasihat kepada Mu'ad bin Jabal, salah satunya itu bilang begini, la tudkhil amal dunia fil amalil akhirat, jangan kau masukkan amal dunia ke dalam amal akhirat gitu loh. Ya kan? Amal dunia itu ukurannya cetok. Ya kan? Amal akhirat ukurannya inilah, kalau dilebok kayak gini, campur aduk gitu. Mungkin next time kita akan bicara tentang keikhlasan misalnya. Siap. Nah, gitu. Tetapi saya mau menyarankan. Tapi nggak bisa mengartikan responsif sebagai ibadah ya? Enggak. Itu nggak bisa ya? Misalnya begini, orang bekerja karena kan gini. Wajib itu ada wajib li dzatih, ada wajib li ghairi. Paham enggak? Jadi misalnya sholat, itu wajib karena zatnya gitu loh. Wudhu itu wajib karena lainnya. Jadi wudhu itu bisa wajib karena tindakan sholat gitu kan. Paham enggak? Jadi kalau jenengan itu menafkahi keluarga itu sebuah kewajiban gitu kan. Maka bekerja itu karena agar Anda bisa, Mr. Hane bisa menunaikan kewajiban, maka bekerja itu menjadi wajib karena tindakan menafkahi keluarga itu Wajib. Nah, tapi kalau maksiat itu lalu kita bisa agar kita bisa maksiat itu harus bekerja dulu gitu ya, maka bekerja itu karena untuk bisa melakukan tindakan maksiat ya bekerja itu menjadi haram ya kan? Iya. Jadi bekerja itu untuk bisa itu Maksudnya
ibadah tidak dimasukkan ke pekerja itu karena seperti tadi itu ya. Iya, dan Endingnya bisa juga terjadi ukurannya seperti itu ya. standarnya iya, ukurannya berbeda. Jadi kalau di dalam Ihya Ulumuddin itu malah dikategorikan manfaatnya harta itu. Ya, mungkin ini juga next time lagi. Itu yang bisa dibahas ya. Ya, Manfaatnya banyak. harta itu bisa masuk ke kategori ridho Allah atau tidak gitu ya. Ya. Atau mau ini sebagai harta yang berkah atau yang tidak. Ya, sebenarnya Imam Ghazali itu mengajarkan sederhana nanti. Nanti suatu saat tema ini kita ulas di topik lain gitu, Siap, kesempatan terima kasih. lain. Gitu. Paling tidak ada 2 tema nih yang gantung malam hari ini gitu. Pertama itu tentang keikhlasan, yang kedua tentang manfaat dunia lah. Nah, besok kita bicarakan itu. Gitu. Tetapi yang menarik itu Ibnu Athaillah itu mencoba untuk apa? Kepada para pebisnis itu ya, untuk mendesain pekerjaannya itu sebagai sikap responsif gitu. Dan bukan sebagai sikap inisiatif. Itu bekerjanya itu. Jadi bekerja itu harus bersikap responsif. Karena melihat Allah mau kasih dia rezeki, direspon dong. Betul. Nah, coba bayangkan saja misalnya orang nih, dia capek-capek pulang kerja, capek jam 12 malam dia baru capek-capeknya, terus kemudian misalnya nih dengan pergi ke rumah, misalnya pergi ke rumah teman gitu, jam 11 malam begitu, ya kan? Orang itu seharian kerja keras, capek banget gitu. Kan dia kondisinya malas banget, Ya. paham enggak? Lalu kemudian sampai dekat rumah, tidak sampai rumah, terus Mr. Hanif telepon sama dia, Mas, temui aku di jalan ini ya. Ada apa Pak? Aku mau kasih sampean hadiah 2 juta. Kira-kira orang itu langsung berangkat nggak? Berangkat. Nah, malas hilang kan? Ya. Nah, karena orang malas itu, orang responsif itu nggak malas. Ya. Paham nggak? Jadi orang inisiatif itu akan malas. Seperti tadi digambarkan, jenengan sudah berangkat ke bekerja menuju tempat pekerjaan, si orang itu masih tengok-tengok dan dia nothing doing gitu. Dia tidak melakukan sesuatu gitu. Paham nggak? Nah, orang seperti itu, orang yang memikirkan itu seperti itu gitu. Orang lalai. Orang lalai. Jadi, lalainya apa? Jadi pertolongan Allah itu luar biasa. Disinilah kita orang yang responsif itu, orang yang bersandar pada Allah itu. Dan ciri-ciri orang seperti itu selalu semangat ya. Semangat. Ya, iya Jadi kan? tidak ada malasnya. Iya. Ya. Lah Allah mau kasih rezeki, masa kita tengok-tengok Iya, ya. seperti tadi jam 12 malam capek, kehujanan Betul. segala macam, tapi ditelepon mau dapat hadiah 2 juta. Mak Grega. Udah nggak mikir lagi kita malas, capeknya Nah. pasti akan berangkat. Gitu. Ya, seperti itu gitu. Nah, gitu loh. Pulang dari ini jam 1 malam tahu-tahu Pak ini tiketnya ke Eropa sudah datang, ini pasti kan wah Semangat ya kan? ini paspornya silakan diambil, saya sudah di sini, ini pasti akan Iya, responsif gitu. Ya, makanya Jadi responsif itu betul-betul bisa menghilangkan rasa malas ya. iya. Makanya kenapa orang itu tidak bergegas melakukan sesuatu? Karena dia melihat dirinya. Ya. Kenapa kita tidak mulai sesuatu? Begini, begitu. Maka yang buat malas itu ketika kita melihat diri kita. Ya. Ya, Betul. Kalau kita melihat Gusti Allah, Ya, Maha, sudah tak Rahman, berpikir Ya panjang. Rahmin, eh, ya Gofar, ya Gofur, pemaafan ini segala macam, terus ya apa sih kira-kira ini kekayaan, ya Fatah, ya Rozak. ya Rozak. Nah, itu pasti kita tidak akan malas ya. Iyalah. Ya artinya berpikir sederhana aja lah. Allah mau memberi kita rezeki. Maka sudah Ya. layaknya kita Menyambut sudah ya. seharusnya kita tidak Malas-malas. bermalas-malasan gitu. Nah ini dia. Maka orang beriman itu bagaimana kemudian keimanan kita kepada Allah juga akan Boleh nggak masih pertanyaan itu? boleh. Terima kasih. Gitu. Gitu loh. Pertanyaan saya gini. Ini konteks di lapangan ya, Bud, ya. Jadi pertanyaan saya kalau salah tetap boleh dimarahin saya. Saya ikhlas kali. Tapi saya selalu welcome. Ketika orang bekerja, contohnya karyawan saya, anggaplah dia digaji. Mungkin gaji 1 juta, 2 juta, 3 juta setiap bulan lah, atau UMR. Dia kan sudah bilang, aku mau kerja atau tidak kerja, tetap aku dapatnya gaji UMR. Makanya aku lebih baik malas daripada ini. Karena apa? Sama kok, responsif sama inisiatif, tapi sama gaji saya. Ya berarti kan gaji itu kan bisa bikin mereka lebih ke inisiatif, bukan ke responsif. Ini kalau kira-kira karyawan yang kira-kira seperti ini termasuk kategori responsif atau tetap inisiatif? Ya, kita itu mau inisiatif, mau responsif itu kan dimulai dari awal, bukan everyday-nya.
Apalagi bukan bulannya ya. Iya. Jadi misalkan Mr. Hani membangun usaha ini gitu kalau sejak awalnya untuk karena tahu Allah mau memberi rezeki jenengan lalu jangan respon dengan membangun seperti ini kan boleh saja. Itu sudah awal lo-nya sudah sejak awal Allah sudah Jelas, terlibat iya. gitu. Lah makanya kalau kita salah itu maka kita harus istighfar itu karena kalau orang makanya tidak salah kemudian kalau orang itu ini rezekinya lapang ini istighfar ya barangkali gitu ya. Orang itu awal memulainya itu dari Jadi dirinya. karyawan juga termasuk awal mulanya ya. Iya, Ketika kali pagi kerja hari itu khususnya gitu. Ya. responsif. Maka dia akan mencoba melihat segala macam apa yang Allah berikan padanya gitu. Makasih Bu. Jadi karena konteks kami sebagai seorang pengusaha kadang-kadang butuh juga ada jawaban spiritual. Artinya bahwa bisnis manusia dia dengan manusia spiritual itu kan ini masuk Bu. Iya. Dan iya. saya berharap bahwa teman-teman ini tidak bicara tentang nominal, tapi bagaimana caranya agar kita itu bermanfaat. Artinya responsif tadi. Iya. Pasti rezeki itu akan mengalir. Jadi nanti besok ya juga ini kan begini Mr. Hani. Kita akan bicara apa itu rezeki gitu ya. Jadi mungkin kita akan beberapa kali kita ngobrol di sini ya kan. Kita memahami apa sih sebenarnya rezeki itu gitu. Nah, kalau- supaya orang nggak salah gitu. Kalau besok untuk konten selanjutnya, kalau bisa jangan malam juga Bu. Biar bisa menikmati view-nya taman wisata atau taman kelincinya Bu. Wah, Oh, keren. ya boleh itu. Kanan kirinya kita itu ada pemandangan bagus loh Bu. Lah, Nah kalau malam hari kan gelap Bu. Jadi ayo. kita harus responsif. Lah makanya kan saya berpikirnya kan Mr. Hani sibuk. Oh, tadi aja saya WA itu balas agak lama kok. Ternyata dia Lagi nyopir Bu. lah iya kan gitu. Nyampe rumah saya buka ada WA dari panjenengan, ya saya jawab apa adanya. Barusan kami call atau ngirim ibu mertua, baru saya pulang, terus ini saya udah nyampe di rumah kan itu tapi boleh. Nah, ini menarik sebagai mungkin sebagai close-nya ya. Sebagai 217 ya. Sebagai apa? Closing-nya itu 217 itu begini. Ada perkataan Ibnu Athaillah yang menarik itu begini. Man asyraqat bidayatuh asyraqat nihayatuh. Barang siapa awalnya itu terang, maka akhirnya pun terang. Jadi kalau menurut Ibnu Athaillah, kalau kita bekerja misalnya kita bekerja karena melihat Allah itu hendak memberikan rezeki kita, itu namanya asyraqat, awal permulaan yang terang gitu. Maka kita akan memperoleh akhir yang terang. Paham enggak? Berarti Kalau memulai orang sesuatu. itu bekerja itu karena melihat dirinya, maka dia ada kegelapan dia. Kegelapan. Wafil. Karena Maka lalai dia tadi. akan menemukan kegelapan pula. Ya kan? Paling tidak dalam memandang apa yang didapat itu berbeda lah. Kalau orang yang melihat bahwa dia bekerja karena Allah ingin memberi, maka dia mendapat dan ini pemberian gitu kan. Iya. Kalau yang inilah terang sebenarnya dengan cara melihat apa yang Anda dapatkan gitu. Kalau orang yang inisiatif bekerja sebagai sikap inisiatif memulai dengan melihat dirinya, maka ketika mendapat sesuatu dia akan mengatakan ini hasil kerja kerasku, itulah kegelapan sebenarnya. Itulah luar biasa. ya. Sangat bisa diterima. Nah gitu Mr. Haning, obrolan kita semoga mencerahkan buat teman-teman jenengan yang ada di sini itu. Amin, amin, amin. Sangat mencerahkan Beb, dan terima kasih sekali malam hari ini kita banyak berkah ilmu yang luar biasa. Semoga kami selalu terpimpin dan ridho Allah selalu menyertai kita semua baik di dunia atau di akhirat. Amin. Tetap Beb, pesan saya Amin. dari hasil 2 tahun aja Beb. Salam bejo mulya dunia dan Akhir. akhirat. Itu, terima kasih. Begitu pemirsa obrolan kita malam hari ini bersama Mr. Hani, ownernya Desa Bahasa. Desa Bahasa di Borobudur. Borobudur. Kabupaten Borobudur. Borobudur. Jadi kalau ada yang mau kursus bahasa Inggris, Begini Beb, kalau ada orang yang selama ini punya kesulitan untuk belajar bahasa Inggris, udah pernah kursus kemana-mana nggak bisa, datanglah ke Desa Bahasa. oke itu. Ketika mereka kursus sudah bertahun-tahun nggak bisa-bisa untuk ngomong, untuk bicara, datanglah ke Desa Bahasa. Jadi- ketika Anda takut dan stres gara-gara bahasa Inggris, biar lebih mudah dan menyenangkan, datanglah ke Desa Bahasa. Jadi itu sudah pemirsa sudah dengar ya. Jadi kalau ada problem belajar bahasa Inggris apapun,
silahkan datang ke Desa Bahasa. Anda akan menemukan solusinya. Saya kira itu ya, pemirsa, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.